Bahan rahmatnya, karunia-Nya serta nikmat yang begitu banyak sekali kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi hidup dan kehidupan kita dengan amal soleh. Semoga hal tersebut merupakan wujud kita sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang saja menjalankan Islam dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pekan pertama bulan Ramadan ini kita lanjutkan kembali kajian subuh. Semoga kita dapat menyimaknya dan memahami serta mungkin kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah pada hari ini bersama kita bisa hadir untuk menyampaikan materinya. Untuk itu sama-sama aja kita buka kajian pada pagi ini dan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu sampai pada pelajaran silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang kedua kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semua ya. Diberikan kita kekuatan iman, diberikan kita kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyambung sedikit dengan apa yang saya sampaikan di malam pertama, bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang dibangun di atas fondasi iman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk berpuasa itu karena iman kita, bukan karena diri kita, tetapi keimanan yang kita punya. Mungkin semua kita mampu melaksanakan ibadah puasa, siapa saja mampu melakukan, bahkan mungkin lebih dari 24 jam bisa melaksanakan. Tapi bukan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah keimanan kita di dalam melaksanakan ibadah itu. Ini saya ulangi ya kan. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah iman kita di dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Takwa, salah satu definisi daripada takwa itu adalah orang yang melaksanakan ibadah, tapi ibadah itu dibangun di atas fondasi iman. Karena ibadah yang dibangun di atas fondasi iman, maka itulah yang melahirkan kebaikan, melahirkan kekhusyuan, melahirkan perubahan diri dari diri kita, dari yang tidak baik menjadi baik.
menjadi orang yang lalai, menjadi dari orang yang lalai menjadi orang yang senantiasa apa? Waspada. Dan juga karena iman yang bisa menjadikan orang itu mampu bertahan dalam ibadahnya. Ramadan ini, tarawih ini tidak seminggu. Tetapi ibadah tarawih ini itu adalah sampai tanggal berapa? Tanggal 30. Bukan tanggal 3. Sampai tanggal 30. Jadi kita jangan mengulang-ulang kebiasaan-kebiasaan kita. Meskipun agak panas ya dikit ya. Tarawih rasa pemakainya perlu pengadaan AC yang agak banyak ini. Fundraising. Kumpulkan dana supaya masjid kita dingin. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Hanan At-Taqi, Ustaz Hanan At-Taqi, ketika dia menyampaikan pengalaman dia berpuasa bertarawih di Mesir. Dia alumni Mesir. Dia ajak dosennya untuk pergi tarawih ke salah satu masjid, tapi masjid itu khususnya kebanyakan jamaahnya itu adalah penghafal Quran. Kalau kemudian dia datang melaksanakan sholat tarawih, biasa tarawih dimulai dari Isya, jam 8 mulai tarawih. Jam berapa berhenti tarawihnya? 1 jam sebelum subuh berhenti tarawih. Hanya dikasih waktu 1 jam untuk melaksanakan sahur. Saya Hanan At-Taqi, ini yang pertama dan terakhir saya ini. Kapok, nggak mau lagi tarawih di masjid ini. Tetapi yang dia heran itu adalah orang yang sholat berdiri di sampingnya dia. Itu kakek-kakek, jalannya aja pakai tongkat. Dia mampu bertahan sholat tarawih full dari sholat Isya sampai selesai sholat tarawih 1 jam sebelum subuh. Lalu mengatakan, kita sebelum dia bubaran itu, saya itu masih muda, saya itu nggak kuat. Baru sejam aja saya udah nggak kuat berdiri tarawih. Tapi saya melihat kakek ini jalan aja pakai tongkat, bongkok-bongkok, tapi mampu bertahan sekian lama melaksanakan salat tarawih. Maka apakah kata kakek itu, wahai anakku, kamu itu melaksanakan salat tarawih dengan tenaga kamu, dengan tenaga. Tetapi kakek melaksanakan salat tarawih ini dengan imannya kakek. Saya melaksanakan ibadah dengan iman. Saya melaksanakan tarawih ini dengan iman. Dan dia beribadah dengan tenaga dan beribadah dengan iman itu beda hasilnya. Beribadah dengan iman adalah melahirkan takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang membawa iman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk hadir dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa badannya sendiri. Tetapi dia datang menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa imannya. Puasa ini dibangun atas dasar iman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi
orang-orang yang bertakwa. Kata-kata la'allakum itu adalah bukan sesuatu yang pasti. Di situ ada pengharapan, ada keinginan. Keinginan siapa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan kita itu menghalangi diri menjadi orang yang bertakwa dengan apa? Dengan membawa iman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar iman yang ala kadarnya. Orang yang tidak memiliki iman tidak mungkin dia mampu. Mungkin dia mampu memenuhi panggilan itu. Susah. Tidak makan dari subuh sampai dengan maghrib. Tidak minum. Tahu sendiri kalau lapar itu bawaannya apa? Bawaannya ngantuk. Jangankan sore, lagi kita ngaji begini aja ngantuk. Saking beratnya pengaruh puasa itu. Karena hanya imanlah, hanya iman yang diusahakan untuk sedalam mungkin, sekuat mungkin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu di dalam iman yang seseorang itu melaksanakan ibadahnya, maka harus menyertakan 3 hal. Yang pertama adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa yuhibbunahum kahubbillah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum kahubbillah." Wahai orang beriman, jika engkau berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak butuh dengan berpalingnya kamu. Sawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan kaum yang baru menggantikan kalian. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, Bapak-bapak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menggelar hidangan-hidangan yang luar biasa untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ilustrasinya adalah ada negeri yang pemerintahnya memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melakukan eksploitasi tambang. Sebutlah itu tambang batu bara ya, tambang yang bisa dijual, yang beli sudah ada. Semua rakyatnya, masyarakatnya silakan. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret kalian boleh menambang. Bebas. Mau pakai pengki, mau pakai gerobak, mau pakai karung, mau pakai dump truck, mau pakai pacul, mau pakai ekskavator, silahkan. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang kaya. Maka semua orang berbondong-bondong untuk
melakukan penggalian terhadap tambang itu untuk dijual. Penampungnya sudah ada. Ada yang bawa pengki, masukin ke karung, dipanggul, pulang ke rumahnya, dijual, dapat uang. Sudah. Besok lagi, besok jangan deh, capek, besoknya lagi aja. Ambil lagi, pakai pengki, masukin karung. Yang melakukan, yang hidup di keluarganya itu ada 6 orang. Yang datang menambang itu hanya 1 orang, bawa pengki sama karung dipanggul. Yang lain nunggu di rumah. Padahal dia diberikan kebebasan untuk melakukan 24 jam melakukan penambangan dengan alat apa saja. Ada yang bawa mobil kol, dijual, lumayan dijualnya. Ada orang yang menyewa dump truk untuk mondar-mandir selama 24 jam. Mereka begadang-begadang, tidur, bikin tenda di situ untuk melakukan penambangan. Dan alat yang dipakai juga nggak tahu-tahu, alat ekskavator itu, loader itu dimasukkan dalam truk, kemudian dia jalan 24 jam. Kira-kira pertanyaannya, siapa yang paling kaya di antara mereka? Pemerintah hanya memberikan sebuah sarana, silakan menambang, boleh dari tanggal sekian sampai tanggal kesekian, boleh 24 jam, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang kaya. Tetapi yang paling kaya itu adalah yang menyiapkan diri untuk melakukan penambangan. Maka begitulah takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebebasan untuk berekspresi apa saja, untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dalam sebuah majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya menceritakan tentang bagaimana kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sampai dalam ibadah yang terseok-seok sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ada sahabat di dalam majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata dalam keadaan khawatir, takut, ingin menangis. Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya, tapi saya takut, saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika saya mengutarakan pertanyaan ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabat, tidak ada orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia ingin menanyakan sesuatu